Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ramadan. Dan saya Dewi Fidriani. Kami merupakan delegasi FKIP Universitas Halo Oleo Dalam cabang lomba Media Pembelajaran Digital. untuk mengetahui materi apa yang kita bawakan. Yuk simak video berikut. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada video kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1 menganalisis fenomena sifat koligatif larutan atau kenaikan titik didih. 3.2 membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan atau kenaikan titik didih. 3.1.2 menjelaskan fenomena koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. 3.2.1 membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. 3.2.2 merumuskan faktor Van Hoff. 3.2.3 menghitung sifat koligatif larutan elektrolit menggunakan faktor Van Hoff. Pernahkah teman-teman merebus air? Atau pernahkah teman-teman menambahkan garam ketika memasak? Ada pendapat yang menyebutkan bahwa menambahkan garam ke dalam air yang sedang direbus membuat air lebih cepat mendidih loh. Kira-kira benar tidak ya? Memangnya garam membawa pengaruh apa ke dalam air yang direbus? Nah, untuk lebih memahami hal tersebut, yuk simak videonya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, yang dimana zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut. Pada larutan dikenal suatu sifat yang dinamakan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada banyaknya zat terlarut. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Namun, pada video pembelajaran kali ini, kita akan lebih membahas kepada kenaikan titik didih. Perlu teman-teman ketahui bahwa suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luarnya atau tekanan pada permukaan cairan disebut dengan titik didih. Sebagai contoh, pada saat menambahkan garam ketika memasak, rupanya garam yang ditambahkan dalam air yang sedang direbus tidak membuat air lebih cepat mendidih. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Tambahan garam justru membuat air yang direbus akan mendidih lebih lama. Kok bisa ya? Ternyata, menambahkan garam pada air yang sedang direbus akan meningkatkan titik didih air. Ketika garam ditambahkan dalam air yang direbus, akan terjadi fenomena yang disebut elevasi titik didih. Elevasi titik didih terjadi ketika zat yang dapat larut, dalam hal ini garam, ditambahkan ke zat pelarut, yaitu air, akan membentuk suatu campuran yang disebut dengan larutan garam. Jika ke dalam zat cair atau pelarut dilarutkan zat yang sukar larut, maka tekanan uap jenuh pelarut akan berkurang. Hal ini menyebabkan titik didih larutan menjadi lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Sehingga selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut dengan kenaikan titik didih, atau dapat disimbolkan sebagai delta Tb. Secara umum, semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar, sehingga persamaan untuk menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molaritas dengan nilai Kb pelarut.
Suatu larutan bersifat elektrolit karena di dalam larutan tersebut terdapat ion-ion hasil ionisasi zat terlarut. Contohnya NaCl atau yang biasa kita kenal dengan garam dapur. Ketika NaCl dilarutkan dalam pelarut seperti air, maka NaCl akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Sedangkan sifat koligatif larutan non-elektrolit yaitu suatu larutan yang juga mengandung ion-ion hasil ionisasi zat terlarut, namun jumlahnya lebih sedikit daripada larutan elektrolit. Oleh karena itu, efek non-elektrolit pada sifat koligatif larutan juga sangat rendah. Karena zat elektrolit yang dilarutkan akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya, maka larutan elektrolit memiliki jumlah partikel yang lebih besar dibanding larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Perbandingan antara harga sifat koligatif larutan elektrolit dengan harga sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama disebut faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff sendiri ditemukan oleh Jacobs Hendrikus Van Hoff untuk menyelesaikan masalah pada konsentrasi yang sama. Jumlah zat pada larutan elektrolit lebih banyak dibanding pada larutan non-elektrolit. Raoult agar sesuai untuk larutan elektrolit, Jacobs Hendrikus Van Hoff menerangkan bahwa hukum Raoult harus dikalikan dengan suatu faktor sebesar I atau disebut dengan faktor Van Hoff. Adapun rumus umum dari faktor Van Hoff yaitu I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa, dengan N sama dengan jumlah ion dari larutan elektrolit dan alfa sama dengan derajat ionisasi. Pada larutan elektrolit terdapat 3 jenis, yaitu larutan non-elektrolit, elektrolit lemah, dan elektrolit kuat. Yang pertama, larutan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 0 dan faktor Van Hoff I sama dengan 1. Yang kedua, larutan elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 1 dan faktor Van Hoff I sama dengan N. Yang ketiga, larutan elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi alfa di antara 0 dan 1 dan faktor Van Hoff I di antara 1 dan N. Berikut contoh soal dari kenaikan titik didih. Itulah tadi materi yang telah kami sampaikan. Adik-adik jangan lupa dikerjakan latihan soalnya ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.